yang dari Jerman kalian sampai bela-belain pakai Interpol, ya kan? Kalian mau pulangin Habib Rizik aja nggak pulang-pulang kan? Sampai dia akhirnya pulang sendiri kan? Nah, lucu kan? Sama juga dengan kejadiannya si siapa itu? Buya Waloni, Abdul Somad, dan ustadz-ustadz yang lain, termasuk Molaf Center, Irina Andono, yang mau kita sampai orangnya mampus lah itu kan. Aman-aman aja. Ani Kristian itu sudah DPO Cirebon, Molaf Center. Aman-aman aja. Kenapa? Nah, harus tanya. Ada yang salah dengan negara Indonesia, ya kan? Dan ketika saya dengan bebasnya menyuarakan di sini, kalian ketakutan semua. Oh, saya nantang polisi. Oh, enggak, saya kan nggak nantang polisi, saya kan nantang sama kalian. Silakan Pak Cece. Shalom Pak Paul, salam rahayu bagi kita semua. Rahayu. Saya pikir tadi nggak live kita Pak Paul. Gara-gara. Cuman nanti kan malah mengundang fitnah kan. Nanti kesannya nantang Pak. Oh, kita nggak nantang loh. Kita kan nggak nantangi. Yang saya tantang kan bukan polisi. Yang saya tantangin ini kan orang-orang katun-katun radikal ini yang dari 5 tahun bilangnya mau ngelaporin saya. Jadi bukan polisi yang tantang. Makanya juga hati-hati nanti yang ngomong hari ini. Karena yang ngomong semua hari ini sudah pasti akan dicatat. Gitu. Jadi kalau sebelum ngomong dipikir dulu, oke ya dicatat ya. Okay. Tapi menurut saya Pak Paul, ini momentum bagi kita Pak Paul. Karena kita di sini sebagai minoritas pun juga nggak bisa gerak. Sedangkan mayoritas dengan sebab ustadz-ustadznya itu sembrono aja, mereka mau ngomong apa kan jin kafir disalib, apalagi si Yahya Waloni itulah saya menilai hukum kita itu tidak equal. Mereka pilih kasih. Nah, saya berharap dengan adanya ini pasti ini kan didengar ya sama pembesar-pembesar negara kita ini. Saya yakin. Saya berharap mereka juga bisa ya menindak ustadz-ustadz yang ngomongnya serampangan itu. Itu aja sih Pak Paul. Ya. Takut gue salah ngomong. Belum pada paspor gue, belum pada paspor. Ada Parno. Ini sebelum ke Pak Jenderal ya, sebelum ke Pak Jenderal saya dulu. Nanti yang sisanya ini apa Gajah Mada, Pak Lembah Efron nanti ya setelah Pak Jenderal. Ini saya sebelum ke Pak Jenderal saya dulu berarti ya. Nanti kita lalu Pak Jenderal. Katanya sila kesatu ketuhanan yang maha esa menghormati semua agama, gereja kami ditutup terus. Ya kan? Contoh hari ini aja lah Yasmin yang sudah konstitusional, dokumennya lengkap. Gus Yakut bisa apa coba? Kalian orang Kristen kan cuma dijejelin sama ayat Alkitab sama Gus Yakut. Tapi kan gereja Yasminnya tetap aja masih tutup sampai sekarang. Gereja kemarin malah ada gereja di Jombang itu HKBP ya, di Jombang ya. Tutup kan? Terus ada lagi GPDI, nggak boleh ibadah. Menterinya katanya moderat. Ya kan? Dan itu masih penutupan gereja itu masih terjadi. Sekarang saya dilaporin ke polisi kan, dan memang saya suruh laporin polisi, ya kan. Terus semua bersorak-sorai bilangnya saya menista agama kan. Yang di Jerman jauh-jauh kalian kejar, sampai hebohnya begitu minta ampun. Yang di depan mata kalian, Yahya Waloni sama Abdul Somad, enak-enak aja, ya kan. Mau alasan apapun, ya kan. Itu kan hal-hal yang begini-begini ini. Sebenarnya ini kan suara kenabian. Ini pancingan saya buat kalian. Kalian masuk jebakan Batman. Ya kan?
Mengapa Yahya Waloni yang sudah begitu nantang, bahkan nantang negara juga kan? Saya nggak nantang Jokowi. Saya memang mengkritik Jokowi, tetapi kita tidak pernah nantang Jokowi. Nah, itu ustadz yang bilang penggal kepala Jokowi, ternyata semua masih tenang-tenang aja, masih bebas-bebas aja, ya kan? Yang penting jangan nyenggol NU deh katanya kan. Begitu nyenggol NU, pokoknya habis kan? Coba ustadz masuk kenapa? Bukan menista agama Kristen, padahal biadab semua mulut mereka itu menista Kristen, ya kan? Tetapi mereka kan gara-gara mengkritik NU, kayak si Ustaz apa kemarin yang Ustadz LGBT itu yang mati di penjara itu kan gara-gara nyenggol orang NU. Berarti kan ada yang salah. Oh, NU apa ini NU nih? Berarti negara kita punya NU dong, ya kan? Hati-hati kan saya sudah bilang. Di mana nih Banser ketika gereja-gereja ditutup? Kan nggak ada kan? Mana Banser waktu gereja ditutup? Nah, sekarang ini lagi di Jombang. Jombang itu kan basisnya NU. Banser kemana coba? Ayo. Di Jombang itu. Jadi saya ngomong itu semua fakta semua. Jadi kalau saya menganggap Islam itu begitu jelek, itu adalah akibat dari kalian sendiri. Dan itu hak saya untuk ngomong di sini. Saya punya hak untuk ngomong. Gitu. Dan apa yang saya omongkan ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Dalam ini ya, namanya Freedom to Speech Article. Nah, karena masuk jebakan Batman yang dari Jerman kalian sampai bela-belain pakai Interpol, ya kan? Kalian mau pulangin Habib Rizik aja nggak pulang-pulang kan? Sampai dia akhirnya pulang sendiri kan? Lucu kan? Sama juga dengan kejadiannya si siapa itu? Yahya Waloni, Abdul Somad, dan ustadz-ustadz yang lain, termasuk Molaf Center, Irina Handono, ya mau kita sampai orang yang mampus lah itu kan? Aman-aman aja. Ani Christian itu malah sudah DPO Cirebon, Molaf Center. Aman-aman aja. Kenapa? Harus tanya. Ada yang salah dengan negara Indonesia, ya kan? Dan ketika saya dengan bebasnya menyuarakan di sini, kalian ketakutan semua. Oh, saya nantang polisi. Oh enggak, saya kan nggak nantang polisi, saya kan nantang sama kalian. Bisa nggak ngelaporin karena ini kejadiannya Amir Al-Qadri 5 tahun yang lalu ngancam-ngancam saya mau lapor polisi. Haikal Hasan mau ke rumah saya kan, jadi Haikal Hasan ke rumah saya beneran kan, tapi saya udah berangkat kan, udah pergi kan. Beneran kan, saya nggak bohong kan, orang Islam nyampe ke rumah saya kan, Haikal Hasan yang bilang kan, saya nggak main-main kan. Rumah saudara Papao disantronin di Salatiga, saya lihat di TV. Ya pokoknya itu kejadian itu, si Haikal Hasan itu, yang dulu ya kan, si Haikal Hasan itu, ya kan. Jadi saya nggak ngebohongan, si Haikal Hasan itu benar-benar, kan Haikal Hasan sendiri yang bilang udah nyampe rumah saya, kan dulu saya bilang, orang Islam sampai nyatu, saya udah pergi pas orang Islam nyatu di rumah saya. Haikal Hasan kan main di Citu News itu loh, Haikal Hasan itu bilang, gua udah pergi ke rumahnya Paul-Paulnya udah pergi, udah berangkat waktu itu. Dan gitu. Mereka biadab loh Pak Paul. Kalau misalnya Pak Paul nggak dapet, saudara-saudara Pak Paul katanya yang bakal dikerjain. Ini kan biadab kan? Nah, kalau di Eropa itu hukum pengancaman, itu ada terorisme. Apalagi kalau sudah masalah agama terus ada pengancaman, itu jelas masuk ke dalam ranah terorisme. Nah, sayang hukumnya Indonesia dengan Eropa berbeda. Hukumnya Indonesia itu adalah hukum untuk minoritas. Kalau hukumnya Eropa, hukum yang melindungi segenap bangsa Eropa, orang-orang yang tinggal di sana dan rakyatnya walaupun dia minoritas. Itu benar-benar dilindungi benar. Nah, hukum di Indonesia tidak melindungi minoritas, tapi melindungi kepentingan mayoritas. Balik lagi, penguasanya siapa? Ya kan? Atau yang mau berkuasa siapa? Nah, masalah ini kan, kenapa saya cuma ngomong hal sepotong begitu, bisa begitu viral? Yang dulu-dulu, kenapa nggak diviralin? Kenapa nggak dilaporin polisi yang dulu-dulu? Kenapa baru yang itu tadi dilaporin? Nah, kan nanti ada yang salah kan? Karena apa? Kepentingannya, ini mau kampanye, dia mau goyang Jokowi juga. Ya kan? Banyak, Kapolrinya Kristen pula. Nah, jadi kompleks sekali. Kompleks sekali. Iya, dari dulu kenapa nggak digoyang? Karena mereka nggak bisa tangkap saya, Kapolrinya juga bukan Kristen. Kan lagi dibenturin sebetulnya semuanya ini. Oh, itu kan jelas-jelas terang-terangan. Kenapa Abdul Somad terang-terangan menista agama Kristen nggak ditangkap? Dan yang lain-lain banyak ya, semua. Itulah yang dua inilah ya, yang kelihatan banget lah. Yang santer dulu kan. Nah, terus yang ketiga tadi, yang pertama kan, yang ketiga balik lagi ya. Yang saya suarakan di sini adalah sebuah
pengalaman saya selama saya di Indonesia, ya kan? Dan itu kan terjadi, dan banyak orang yang mengalami hal saya, cuman kan nggak berani ngomong, nggak berani teriak, cuma bisik-bisik. Nanti begitu saya mau teriak, sama orang tuanya dimarahin. Dulu saya juga begitu, diam. Apakah saya nggak pernah bikin jelek? Oh, saya kan bilang, saya kan juga dulu pernah bikin salah, makanya saya ngerti dalam-dalamnya. Saya dijamah oleh Tuhan Yesus, dan sekarang saya terbeban untuk menyuarakan ada yang nggak beres nih, ya kan? Ada yang nggak beres, makanya saya teriak. Oh Tuhan, tolong saya supaya saya bisa ngomong dengan konsisten, dengan hati yang murni. Itulah sebabnya YouTube saya nggak pernah saya tarik uang, karena saya bukan lagi mau cari uang, ya kan? Saya nggak pernah coba YouTube lain, mereka semua cuma cari duit doang. Saya nggak pernah kasih nomor rekening saya di YouTube, ya kan? Karena saya memang bukan mau cari uang. Saya sedang menyuarakan apa yang menjadi tekanan, ya, yang pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini tabu untuk disuarakan. Dan hari ini ketika saya menyuarakan, kaget semua kan? Wah, ya terserah kalau kalian untuk tidak mewakili. Saya memang tidak mewakili siapa-siapa, saya mewakili diri saya sendiri. Ini suara saya sendiri, gitu ya. Ini sekalian teman-teman, cuman kita mau ini ya, mau kita arahkannya kan ke siapakah kita hari ini kan? Mau dibawa kemana kita, siapakah kita, ya kan? Nanti Pak Jendral akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi teman-teman semuanya, ayo sadar, jangan kita tertipu dengan semua retorika dan jargon-jargon politik. Nah, sekarang paradigma di negara kesatuan Republik Indonesia, penistaan agama itu ya menurut Undang-Undang ITE. Ya, kita harus tunduk nggak kepada Undang-Undang ITE itu. Sementara Undang-Undang ITE itu waktu dibuat sesuai nggak dengan standar? Ada patokan yang standar yang bisa dinyatakan bahwa ini Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penistaan Agama. Tapi itu tadi, yang korban, ya, hukum itu berlaku untuk yang Muslim. Justru untuk non-Muslim lebih tajam, tumpul kepada mereka. Makanya tadi kalau Pak Paul bilang, waduh, kok mereka nggak dihukum ya? Ya itu tadi, bukan mayoritas minoritas ya. Saya nggak suka itu dengan istilah mayoritas minoritas. Bolehlah mereka banyak secara kuantitas, mayoritas. Tapi apa udah dijamin kualitas mereka? Mungkin minoritas ini yang lebih mayoritas kualitasnya, cara berpikirnya. Tapi mohon maaf, ya sekarang ini udah dikurung dari segala penjuru kita. Aspek ideologi kita udah dikurung, politik sudah dikurung. Nah kemarin ketika Pak Paul menjadi objek ya, itu belum berhenti tuh komentar di video di TV itu, di YouTube. Wah hebat juga Pak Paul ini, ya. Nah, apa artinya apa? Saya hanya nonton aja, saya ditanya, diteleponin, saya beberapa orang telepon saya. Gimana pendapat Pak Tobing? Ya pasti ada positif, ada tidak positif dari mana kita memandang sudut pandang kita. Tapi dengan begini kan, jadi banyak juga terbuka mata itu kan. Terus selama ini kenapa kok ada istimewa? Siapa yang diistimewakan sekarang? Dia kok bisa tidak kena hukum apa? Hukum penista agama? Apa keistimewaan mereka? Apa karena mereka yang lebih banyak? Nah, ini akan menjadi pertanyaan juga. Lah untuk apa undang-undang ITE itu dibuat? Nah, disinilah kita banyak yang salah. Mengapa undang-undang itu dibuat? Untuk apa undang-undang itu dibuat? Nah, sekarang coba ya, kalau kita amati ya, ketika seorang ibu di Tanjung Balai, ya kan itu dihukum berapa tahun? Ahok dihukum berapa tahun? Saifuddin Ibrahim dihukum berapa tahun? Malah saya menjadi tanda tanya, kenapa Saifuddin Ibrahim itu dihukum sampai 4 tahun? Tapi Ahok kok 2 tahun? Sama-sama menista agama. Nah kan begini, ada tebang pilih ya, ada tebang pilih. Nah ini memang kita sudah berat menghadapi situasi kayak gini. Perlu waktu kembali ke jati diri bangsa kita ini. Makanya saya katakan kita kembali ke jati diri bangsa kita. Nah di era globalisasi ini terjadilah paradigma. Who are we? Who are not we? Siapa kita dan siapa bukan kita? Di pihak kita ngomong begini, di pihak yang lain ngomong yang lain lagi. Siapa kita? Oh itu bukan kita.
Nah, yang begini-begini inilah yang menghancurkan bangsa ini. Persoalannya sekarang, konflik yang terjadi di sini, apakah ini didesain? Itu yang pertanyaan, desain. Makanya harus kembali ke jati diri bangsa.